Oke, sebelum saya ke Bung Kamhar, di sini ada sosok yang dia naik sepeda dari Brebes, Jawa Tengah. Brebes, kampungnya Bang Arief ya? Oh Banyumas, oke ya deket-deket lah. Brebes Utara nih, Banyumas Selatan dikit lah. Pak, siapa Pak? Oke, ada mikrofonnya bisa kasihkan. Pinjam sebentar aja. Oke, naik sepeda hanya untuk menyaksikan rakyat bersuara, betul ya? Oh luar biasa ini. Oke Pak, singkat saja Pak. Ini saya mohon maaf, harus singkat. Apa yang disampaikan Pak? Sampaikan harapan. Bapak perkenalan dulu siapa? Lalu kemudian dari Brebes ya Pak. Langsung aja Pak, langsung. Saya dari Brebes ya, bersepeda. Kalau nggak salah berangkat dari Kemis. Ya oke. Cirebon. Terus Berapa hari Pak naik sepeda ke sini Pak? naik sepeda. Iya. Pokoknya, Naik sepeda kan ke Jakarta dari Brebes? Sebelum Enggak, berapa hari? Kalau total berapa hari? ya 2 hari setengah lah. 2 hari setengah, luar biasa. Oke, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan langsung Pak. Harapan saya ya, saya sebagai rakyat kecil, mudah-mudahan bangsa ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo bertambah baik. Berantas korupsi. Saya ngeliatin orang korupsi, kayaknya gimana ya? Korupsi sekarang bukan miliaran lagi, triliunan. Triliunan, iya. Iya. Lebih dekat Pak. Makanya maksud saya, ini harus ada hukum rakyat. Hukum rakyat? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya hukum rakyat gimana Pak? Orang korupsi di atas 1 miliar hukumannya mati. Hukumannya harus mati? Iya, hukum rakyat harus di undang-undang pemerintahan harus ada. Iya, maunya rakyat begitu. Oke. Dan kurang satu, ya, ini harus ada Menteri Penerangan. Harus ada Menteri Penerangan, Ya, saya oke. minta kepada Presiden Prabowo harus ada Menteri Penerangan. Kan ada Menteri Komunikasi, Informasi, dan Menteri Digital. Penerangan aja. Jadi kinerjanya pejabat, ya, terus di mana kerjanya Presiden lah. Terangin oleh Menteri Penerangan, terus kerjanya para menteri diterangin oleh Menteri. Emang selama ini Bapak nggak dapat informasi dari Presiden melakukan apa dan seterusnya? Ya, kalau ada Menteri Penerangan, jadi Enggak, selama ini Bapak menerima informasi itu enggak? jadi enaknya ada Menteri Penerangan. Jadi ntar kalau pembicaraan Presiden dijelasin oleh Oh, Menteri diceritain lah gitu ya. Ya, dari Jadi Bapak nggak harus cari misalnya di Instagram, di TikTok, segala macam Bapak nggak harus cari, tiba-tiba dijelasin. Ini loh. Ya, kepada masyarakat untuk menghindari ada korupsi. Semuanya kerja-kerjanya menteri. Harga cabai Dijelasin gitu oleh ya. Menteri Penerangan. Kol Iya. gepeng ya. Ya maunya saya begitu. Maunya pendapatan negara sekian, ya kan? Oke. Jadi ntar dijelasin Menteri Penerangan. Oke, Jadi baik. rakyat tahu. Baik. Ya kan? Makasih Pak. Iya. Oke. Pak Cip, siapa Pak Cipto? Ya, Pak Cipto Raharjo. Cipto Raharjo dari Kemarin Brebes kan- naik sepeda 2 hari setengah untuk nonton rakyat bersuara. Luar Ya. biasa. Terima kasih Pak. Tetap sehat ya Pak ya. Semangat, Ya, untuk semangat. Indonesia. Baik, makasih. Saya ke Bung Kamhar, silakan. Baik, terima kasih Mas Eman. Ya. Jadi yang pertama saya tidak terlalu tertarik untuk membahas secara spesifik tentang Noel Sekaligus sebagai closing ya. orangnya ya. Oke, Tapi kita coba memotret ini sebagai apa? Karena kalau kita cermati semuanya tadi yang ada di tempat ini punya optimisme, ada harapan dari peristiwa ini untuk melakukan perbaikan sesuai dengan topik kita untuk momen bersih-bersih dari Presiden Prabowo. Ya ini yang harus kita pertebal atau pertegas. Bahwa terjadi peristiwa korupsi itu tentu tidak tunggal ya faktornya. Kelemahan dari sisi aktor atau si pelaku itu sendiri atau sistem yang memang distorsif yang memungkinkan siapapun aktor yang ada di dalamnya juga bisa terjebak atau interaksi timbal balik antara struktur dan pelaku ya itu yang sangat mungkin terjadi. Dan kalau kita dengar keterangan dari KPK kan sudah jelas bahwa ini peristiwa yang bukan baru kemarin, bukan baru pada saat pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi sejak sebelumnya praktek ini sudah terjadi. Dan itu juga ditegaskan. Yang menjadi persoalan kan ketika Noel menempati posisi itu melakukan pembiaran. Bahkan kemudian ikut juga menerima hasil dari praktek-praktek yang kita semua tidak inginkan. Oke, apa yang mau disampaikan sih, menghisap kepada buruh dan sebagainya. Artinya
peristiwa seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Ketika aktor atau siapapun yang mendapatkan penugasan untuk menjadi pembantu presiden di kabinet menempati posisi-posisi yang memang di dalam praktek-praktek seperti ini misalnya sudah terjadi, sebagaimana tadi disampaikan Bang Said Didu dengan 8 tingkatan korupsi, ada yang mungkin bisa kita kategorikan diduga sebagai praktek kejahatan kerah putih, dan yang kategori yang terbawah tadi yang primitif atau tradisional. Ini hampir di semua tempat bisa terjadi, di semua kementerian dan lembaga. Dan karenanya memang menjadi sangat penting ketika kita mendapatkan penugasan itu di pemerintahan, menempati posisi-posisi strategis, ya aktor ini harus benar-benar kuat untuk tidak tergilas, untuk kemudian ikut menjadi bagian dari sistem yang distorsif itu, yang malah kalau tidak kuat, ya dia seperti peristiwa yang menerpa Noel. Minta jatah, minta bagian dari praktek itu yang sudah berlangsung lama. Dan kita tentu berharap malam ini ketika ini didiskusikan, kita berharap ini bisa menjadi diskursus publik yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Sehingga ada kontrol. Untuk apa? Untuk perbaikan, untuk perubahan. Karena kalau ternyata saat ini Noel masuk penjara gara-gara peristiwa seperti ini dan ternyata persoalan K3 tidak selesai, pekerja masih jadi objek eksploitasi, untuk apa? Oke, baik. Saya sudah tahu maksudnya. Bukan itu yang kita inginkan. Saya setuju, saya nambahkan. Sekaligus closing. Pemberantasan korupsi ini merupakan asta cita dari Pak Prabowo loh. Asta cita reformasi hukum, birokrasi, dan penguatan pencegahan serta pemberantasan korupsi. Ini asta cita Presiden Prabowo. Pak Prabowo sejak dulu sering mempresentasikan bahwa kalau anggaran kita itu terjadi kebocoran sampai 30%, publik pasti masih mengingat narasi itu. Kenapa sampai kebocoran setinggi itu? Penyebab utamanya ya korupsi, KKN. Dan korupsi itu sudah mulai diberantas sekarang dan kita akan saat itu. ini. Baik, terima kasih. Presiden Prabowo punya komitmen yang kuat. Oke, silakan. Oke, silakan singkat saja karena waktu udah habis. Enggak, saya setuju. Ini problem sekaligus kita, closing statement. Korupsi Pertamina, BBM-nya nggak turun. Korupsi di Wamenaker, upah buruh tidak jadi baik. Korupsi gas segala macam. Korupsi di pertambangan. Jadi yang bertambah pelaku korupsinya. Tapi perubahan dari tertangkapnya para pelaku korupsi ini nggak ada. Seperti yang dibilang tadi. Oke, kita lihat dari 275 tetap 275 atau 250 segala macam. Sejauh apa terjadi perubahan? Enggak. Jadi kita ini cuma seperti menangkap pelaku korupsi buat kesenangan, buat publik saja. Wah, tepuk tangan ditangkap. Tapi BBM tetap. Riza Khalid kena segala macam. BBM juga tidak turun. Walau katanya dia di markup BBM-nya, dia ini juga tidak turun. Di Patraniaga juga tidak turun. Di pertambangan juga tidak ada perubahan. Di Kemenaker juga tidak ada perubahan. Jadi pemberantasan korupsi ini apa, Bang? Coba Abang jelaskan dulu, Bang. Agak bingung juga. Kenapa pemberantasan korupsi cuma memperbanyak orang di penjara, tapi tidak terjadi perubahan bagi rakyat, petani, buruh, nggak ada. Tadi gitu. belajar tapi nggak ada kelas. Oke, silakan, Bang. Mungkin dari sekaligus closing ya. 2 menit aja maksimal. Ya. Ada banyak sekali persoalan di bangsa kita ini, Bang Adian, Pak Said Didu. Tapi kita hari ini bersyukur peta jalan yang digariskan oleh Pak Prabowo itu adalah Indonesia Emas 2045. Itu kita kunci dulu. Nah, dari ratusan persoalan bangsa kita ini yang sangat-sangat yang berpotensi membuat negara kita ini nggak bisa lepas landas jadi negara maju, itu satu poin itu diambil oleh Pak Presiden sebagai prioritas yang harus diselesaikannya. Bisa dalam 5 tahun atau 10 tahun kalau Pak Prabowo 2 periode ya. Nah, salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, hari ini, malam ini saya yakin ini suara rakyat kita ini. Mudah-mudahan didengar oleh Pak Prabowo ya, Bang Iman. Nah, masih ada harapan.
temponya tidak jauh, tidak lama dari tanggal 18 ketika pidato presiden, itu KPK langsung Bergerak. operasi penangkapan. Saya tidak melihat itu OTT ya. Ya. Itu menurut saya itu operasi penangkapan. Artinya datanya sudah ada. Pidato presiden yang mengatakan bahwa korupsi siapapun akan Iya. dilibas walaupun partainya sendiri. Tidak pandang rambut. Iya. Ya kan? Oke. Tidak ada pandang rambut dalam pemberantasan korupsi. Itu hanya jelang berapa hari setelah pidato itu action ini KPK. Nah, kita senang gitu loh. Kalau bisa tiap hari ada action. Nah, karena saya yakin datanya itu sudah ada sebenarnya. Ya. Buktinya di Noel itu kan kejadian tahun Desember. Malam dijemput kawan ini sama yang lain-lain geng. Maksudnya Anda pasti sudah dilaporkan dulu ke Pak Prabowo. Iya. Gitu. Nah, ini ada harapan. betul, seperti itu. Iya, ada ya kalau di Kalau internal kabinet itu, pasti ya. seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau soal laporan apa-apa. Yang pasti ditangkap, dijemput. Nah, ada harapan bagi kita sampai hari ini kembali kepada kemauan saja. Mau apa tidak? Serius apa enggak, baik itu eksekutif maupun DPR, Bang Adian. Gitu. Ini kan kementerian ini kan mitra kerjanya, pengawasannya kan ada komisi-komisi gitu loh. Nah, ini juga harus proaktif. Saya gitu. maksudnya Artinya paham. Pak Prabowo sudah memberikan Iya. sinyal menurut Anda ya. Salah Bahwa pada satu- saat pidato 18 Iya. Agustus itu, 17 Agustus. Iya. Saya lupa, 15 Agustus. Di 18. 15 pidato negara. di hari Jumatnya kan. Iya. Di hari Jumatnya 15 Agustus yang menyatakan bahwa siapapun, walaupun Partai Gerindra sendiri, Iya. maka saya akan Iya. tindak. Kalau itu terkait korupsi, Iya, saya akan jadi tindak. Dan mari betul, tadi Noel saya kan mau Partai sambut Gerindra. tadi yang Bapak yang dari yang naik sepeda. Ini semua rakyat ini harus dukung Pak Prabowo gitu loh. Itu udah clear pidatonya. Jadi nggak ada lagi cerita oh ini partai kita, ini orang kita, nggak ada lagi. Aparat penegak hukum lurus Oke, saja pakai baik, kacamata kuda baik. gitu. Makasih. Clear. Baik, makasih. Silakan, Pak. Ini kan temanya bersih-bersih Prabowo. Jadi saya bilang begini. Tapi menarik Bung Adian tadi. Saya pikir suatu pemikiran harusnya pemberantasan korupsi mengurangi beban rakyat. Kira-kira begitu kan. Dan pemberantasan korupsi mengurangi beban rakyat. Ya contohlah umpamanya seandainya kereta api cepat tuh memang ada markupnya, turunkanlah supaya tiketnya turun. Kira-kira. Nah, tapi saya masih begini. Ya, tiketnya nggak turun. Tapi itu agenda. Nah, saya bilang begini. Di balik Pak Prabowo, saya selalu menyatakan rakyat butuh harapan dari Pak Prabowo. Harapan. Tidak menuntut terlalu jauh dulu, tapi ada harapan bahwa menjadi lebih baik. Nah, saya melihat di korupsi ini sudah ada harapan. Kenapa? Satu, Reza Khalid itu tidak ada rezim yang siapapun yang bisa menyentuh. Dan dia bisa menyentuh walaupun belum ditangkap sekarang. Tersangka untuk pertama kalinya. Ya, tersangka untuk pertama kali. Dan saya berhadapan tanda kutip dengan Reza Khalid nih hampir 20 tahun. Ketemu, kalah lagi saya, menang lagi saya, dan terakhir Papa minta saham. Nah, jadi saya paham betul di mana. Yang kedua, kita lihat ini Noel, jadi itu kan korupsi paling tinggi. Korupsi paling tinggi, paling besar, dan paling kuat disentuh. Noel yang dianggap dekat sekali Prabowo itu juga langsung disentuh. Dan menitnya sama langsung diberhentikan. Artinya komitmen Pak Prabowo untuk memberantas korupsi itu oke. Nah, sehingga kita punya harapan terhadap itu. Yang problem adalah bahwa masih ada tuntutan masyarakat karena banyak pihak-pihak yang ada masih sekitar beliau yang sebenarnya terindikasi juga bahwa tidak bersih-bersih amat. Itu kita harapkan Pak Prabowo melakukan langkah berikutnya sehingga rakyat betul percaya bahwa Pak Prabowo betul akan memperbaiki bangsa ini ke depan. Tapi saya setuju dengan Bu Adian tadi, mari kita mungkin saya akan fokus pemikiran saya kalau ada orang ditangkap korupsi, kira-kira peningkatan penurunan harga atau peningkatan kesejahteraan rakyat dari situ akan naik. Gini, Bang. Ya. Reza Khalid. Wah, ada markup pembelian BBM. Wah, tangkap. BBM-nya nggak turun. Nah, ini sadar. Jadi apa hubungannya gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau ditangkap pengaruh nggak sama harga BBM? Enggak. Kalau nggak ditangkap pengaruh nggak? Ya nggak juga. Ya. Lalu apa yang itu? Cuma rame. Dengung saja. Tapi ya sama seperti ini kan. Apakah kemudian upah buruh naik? Enggak juga. Apakah kemudian konsultan-konsultan untuk K3 itu
berkurang atau dilarang atau segala, ya nggak juga. Jadi apa yang berubah dari ini? Ya nggak ada. Tapi keren. Ada penangkapan. Keren. Ada upaya pemberantasan korupsi. Tapi sejauh mana itu berdampak pada peningkatan kualitas hidup rakyat, upah, harga BBM belum kelihatan. Yang dibilang tadi ada markup kereta cepat ditemukan. Oke, turun dong tiketnya. Enggak. Ada pencurian ada korupsi di penggunaan jalan tol. Oke, korupsinya diungkap, turun dong tarif tol. Enggak juga. Oke. Jadi ada pengungkapan, tidak ada pengungkapan, enggak berubah apa-apa buat rakyat. Oke, saya begini lah. Singkat aja, Pak. Mari kita menghitung lah. Mari kita menghitung. Kasus, ambil contoh kasus Reza Khalid lah. Dia mengoplos, dia menjual Petralite tapi harga Petramax. Kan kira-kira begitu kan? Nah, itu kan yang terjadi. Yang tadi. Harusnya dana itu digunakan untuk mengembalikan uang rakyat yang sudah ketipu oleh mereka itu yang sekian triliun itu. Jadi uang itu dikembalikan ke rakyat. Nah, saya pikir metode itu perlu dipikirkan. Jadi bukan dimasukkan lagi menjikas negara, tapi mengganti kerugian rakyat karena sudah membeli sesuatu yang lebih. Nah, mungkin itu adalah mekanisme yang kita usulkan. Dia harus berubah. Oke, baik. Tapi harus belum ditangkep, Bang. Sekaligus penutup. Begini ya. Menteri sejak reformasi sama Wamenaker itu yang ditangkap 15. Ya, artinya seluruh presiden itu juga bersih-bersih koruptor. Sejak reformasi sampai sekarang 15 menteri. 15. Dan wakil menteri ya? Dan wakil menteri. Enggak, ini menterinya aja 15. Oke. Ya. Jadi zaman Joko Widodo 6. SBY pun 6. Ibu Mega 3. Artinya apa? Yang bersih pemerintahannya Bu Mega. Benar nggak? Karena 2 tahun. Nggak kan plus Gus Dur. Benar nggak? Yang paling banyak ditangkap zaman SBY sama zaman Joko Widodo. Artinya apa? Pemerintahannya dua-duanya korup. Makanya Joko Widodo. Enggak gitu ngitung. Loh ya begitu dong. Benar nggak? Kan 2,5 tahun Pak. KPK tuh baru lahir Pak. Kalau 5 tahun. Ini 15 yang ditangkap KPK. Gitu loh. Gimana? Menghitung kinerja ya begitu. Kalau kita jadi presiden, saya jadi presiden. Saya selesai mundur, nggak ada yang ditangkap tuh menterinya. Sama KPK nggak ada yang korup. Saya berhasil. Gus Dur KPK belum ada. Belum ada. Zaman Bu Mega. Baru dibentuk. Ya kan? Lembaganya belum jelas. Loh, begini. Anggarannya belum ada. Begini yang ditangkap. Begini nanti. Yang ditangkap di zaman Bu Mega itu setelah Bu Mega memerintah. Ya. Itu sama saja sebagai dendam politik. Kalau itu saya katakan. Sudah salah itu. Ya. Jadi ya udah saya tambah lagi. SBY 6, Joko Widodo 6. Artinya apa? Pemerintahan terkorup. Oke, baik. Ya kan? Mudah-mudahan Prabowo nggak nyampe 6. Oke. Jadi bukan bersih-bersih. Baik. Saya bisa. Silakan closing. Oh, kan begitu dong. Oke. Silakan, Prof. Yang jelas kalau ada rencana pembuatan RUU pengambilan aset ya dari zaman Pak Jokowi, zaman Pak Mahfud MD itu kan tidak berhasil. Dan saya setuju dengan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa mereka itu harus disebut sebagai apa namanya itu subversive ekonomi. Kalau itu digunakan, itu saya rasa akan bisa mengurangi itu jumlah koruptor ataupun jumlah tindakan-tindakan yang boleh dikatakan merugikan rakyat banyak ya, termasuk Reza Khalid ya. Masa Malaysia harga Pertamax itu lebih murah dibandingkan dengan Pertalite di Indonesia ya. Itu ini contoh aja ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga ya, saya melihat bahwa yang namanya buruh itu harus dinomorsatukan. Buruh Indonesia ya. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan kemudian pemberian izin untuk tenaga kerja asing. Apalagi itu hanya untuk blue collar worker ya. Ini kelas bawah. Untuk kelas bawah. Saya tidak melihat negaranya ya. Jangan dilihat negaranya. Kalau Anda perhatikan, apakah Amerika Serikat memiliki dulu yang disebut dengan perusahaan-perusahaan minyak dan gas itu menggunakan tenaga kerja
asing untuk tindakan-tindakan yang blue collar worker, enggak ya. Anda lihat Jepang untuk membuat misalnya kereta api cepat ya, MRT itu, apakah kemudian dia juga menggunakan blue collar worker untuk bekerja di situ? Enggak. Pekerja Yang kelas bawahnya ya, oke. Yang bawahnya semua orang Indonesia. Makanya terjadi apa yang disebut dengan transfer of knowledge. Tapi dalam kasus Cina, mengapa yang namanya pemerintahan Jokowi dan juga ini dari Luhut Wijaya Panjaitan ya, kemudian memberikan izin kepada tenaga kerja asing bukan cuma buat kereta api cepat, tapi juga untuk misalnya yang disebut dengan pembuatan smelter untuk nikel. Jawabannya apa, Prof? Jawabannya buat saya ini adalah suatu kesalahan besar. Karena kalau memang itu alasannya itu adalah persoalan bahasa, Jepang dengan Indonesia persoalannya apa coba? Kenapa? Ini yang namanya pembuatan MRT itu lebih banyak digunakan oleh tenaga-tenaga Indonesia dan bukan oleh tenaga-tenaga Jepang. MRT Jepang ya, oke. Ya, saya pikir itu aja. Oke, baik. Itu pertanyaan yang menggugah kita semua. Oke, makasih. Bang Semar, silakan. Ya, di closing statement ini argumentasi yang ingin saya sampaikan itu berlandaskan tadi apa yang disampaikan bahwa memang masa lalu sudah tidak penting. Bicara masa kini dan masa depan. Adian Napitupulu. Nah, saya mau pakai itu. Bahwa apa yang disampaikan ada beberapa hal kasus praktiknya tidak merubah apapun. Saya meyakini momentum Noel ditangkap ini menjadi momentum pemerintahan Prabowo untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pemberantasan korupsi yang jauh lebih besar lagi ke depannya. Pak Prabowo sudah selesai pada dirinya. Saya rasa dia tinggal lagi bagaimana dia memberikan kontribusi terbesarnya buat bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dan apapun yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa hukum yang baru lalu, saya rasa ini juga menjadi satu warning ya buat pemerintahan Prabowo termasuk para pejabat tidak hanya di kabinet tapi juga di berbagai badan-badan lainnya yang memang ketika itu dilakukan adanya tindak pidana, saya rasa semua punya peluang untuk dilakukan penindakan-penindakan. Dan tadi saya agak senang memang, saya punya kawan baik, Adian sangat bijak sekali bicara. Segmen 1, segmen 2. Tapi setelah 5 menit bicara sama Ray Rangkuti, segmen 3 dan 4-nya langsung dia sudah agak berkurang wes ya. Sebagainya. Terjawab, Semar. Apa? Dulu baru saya diskusi sama Bang Said Didu. Jokowi bubarkan Petral. Karena Petral itu mengambil komisi sekian persen lebih tinggi daripada harga. Ya. Oke, ketika dibubarkan, gitu. BBM-nya kagak turun. Iya. Itu nah, kenapa tidak ada perubahan pada rakyat dari setiap kasus korupsi yang diungkap? Korupsi tambang, nggak ada perubahan. Oke. Korupsi jalan tol, nggak ada perubahan terhadap itu makanya kan tadi gue bicara bahwa kita bicara masa kini dan masa depan. Dan gue yakini itu akan ada perubahan yang jauh lebih baik lagi di masa pemerintahan Prabowo. Jawabannya mungkin sekaligus closing statement paling akhir dari Bung Ray Rangkuti. Silakan. Jelasin dulu, Ray. Kenapa jelasin? Pertanyaannya Bung Adian tadi, terakhir silakan. Enggak, saya mulai dari Pak Sigit ya. Tadi ya Pak ya? Pak siapa? Pak Cipto. Pak Cipto ya. Jauh amat Cipto. Pak Cipto, saya senang dengan semangat Bapak yang melawan korupsi. Tapi jujur saya nggak setuju dengan hukuman mati. Nggak setuju. Bagi saya masih ada cara lain. Sebetulnya kalau mau untuk mengurangi ya setidaknya tindak pidana korupsi ini. Itu yang dari dulu concern saya. Satu adalah memiskinkan para koruptor, itu satu. Dan yang kedua adalah merampas hak politik mereka dalam waktu tertentu. Yang dua-duanya sekarang agak mandek tuh. Pemiskinan agak mandek, apalagi perampasan. Karena perampasan itu kalau tidak lagi berdasarkan putusan pengadilan, tidak otomatis hak politiknya gugur. Kan sebelumnya itu otomatis kalau pidananya sekian tahun, hak politiknya dicabut. Itu sebelumnya. Sekarang tuh berubah. Jadi pengambilan hak politik itu hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan gitu. Nah, bagi saya dan saya udah lihat juga ya, kayaknya koruptor di Indonesia itu nggak takut penjara. Gitu. Tapi mereka kelihatan agak ngeri kalau diancam hak politiknya dicabut dan yang kedua mereka dimiskinkan gitu. Kalau itu yang dilakukan, itu ngeri-ngeri sedap mereka. Tapi kalau penjara mau hukum 7 tahun, 8 tahun ya ringan kan banyak ini kan.
pemotongan-pemotongan kan gitu ya, dan yang paling penting setelah itu mereka bisa kembali ke politik. Dan Aiman ngundang lagi di sini untuk bicara gitu loh. Dan diteprokin juga. Mereka berbicara tentang pemberantasan korupsi dan sebagainya tanpa pernah mereka mengakui bahwa mereka punya punya track record yang pernah nyuri uang rakyat gitu. Nggak ada. Forum-forum seperti itu tetap, makanya beberapa kali saya tanyakan Bung Aiman siapa aja narsumnya, ya, kira-kira gitu ya kan. Kalau koruptor saya harus jaga dulu gitu. Mantan koruptor nggak mau. Nah iya itu betul. Nah yang kedua adalah saya juga tidak menaruh optimisme terhadap Pak Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi sebelum. Nah itu dia kan. Saya lebih baik membuat target kalau cuma nangkap-nangkap orang seperti disebutkan oleh Adian itu dilakukan semua rezim. Bahkan 6 menteri di zamannya Pak SBY, 6 menteri di zamannya Pak Jokowi, tapi pemberantasan korupsi bukan menurun tapi makin parah. Apa yang terjadi gitu. Nah, oleh karena itulah saya merasa bahwa jangan kita dulu bergembira dengan urusan penangkapan-penangkapan, apalagi cuma Noel yang pendamping politiknya makin nggak ada. Nggak dia diakui oleh Jokowi, nggak dia lukui oleh Prabowo kan. Orang ini sendirian nih sekarang kan. Jadi mudah ngangkutnya, cuma populer kan. Mudah ngangkutnya gitu. Jadi bahkan organisasinya sekarang juga nggak macam-macam lah terjadi. Jadi orang ini sekarang begitu. Jadi mudah ngangkutnya gitu. Apa yang perlu kita targetkan? Nah, jangka pendek aja menurut saya. Satu adalah segera Pak Prabowo rampingkan birokrasi. Ya, menteri-menteri jangan dibuat 44 apalagi ditambah wamen, kembalikan saja kepada skenario yang dulu. Ya kan? Karena semakin banyak menteri, semakin banyak meja, semakin banyak birokrasi yang harus melewati gitu. Yang kedua adalah uji lagi integritas para pembantu presiden. Ini ada nama yang dikait-kaitkan dengan hukum, ya sampai sekarang tetap ya berada bersama dengan presiden. Itu ya. Nah, yang ketiga, minimkan perizinan dengan bantuan teknologi. Kita udah punya teknologi sekarang. Kok masih ada lapisan-lapisan orang yang harus kita lewati? Sistem perbankan kita lihat sekarang, kita nggak perlu ketemu orang untuk store uang, untuk narik uang, untuk transfer uang. Selesai dalam satu mesin ATM gitu loh, semuanya tuh. Atau itu online. Yang kita nikmati. Iya online, iya apalagi online gitu ya. Nah yang seterusnya, betul saya setuju dengan Pak Ikrar ya. Segera tuntaskan rancangan undang-undang perampasan aset. Tapi nggak cukup itu menurut saya, Pak Ikrar. Harus ditambah dengan rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Oke. Disambut itu tentu saja undang-undang kalau perampasan aset itu hubungannya dengan pemiskinan koruptor, gitu ya. Undang-undang pembuktian terbalik. Pokoknya setiap pejabat negara yang dicurigai oleh kita memiliki uang yang tidak wajar, ia harus membuktikan bahwa ia dapatkan secara halal. Nah, kalau ini tidak bisa rampas. Okay. Kalau ini dilakukan oleh Pak Prabowo, kita bisa mengatakan selangkah kita belajar. Oke, baik. Gitu kira-kira. Tapi ada juga semakin banyak peraturan, semakin banyak hukum, maka semakin banyak pelanggaran yang mungkin terjadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Waktu sudah habis, lewat dari apa yang sudah digariskan, tapi tidak ada yang mubazir karena ini untuk kebaikan bangsa ke depan. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi momen perbaikan dan harga-harga turun terkait dengan proses pemberantasan korupsi yang terus ditingkatkan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Suara berikutnya. Salam.